Halo Sobat Sekolah, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Kak Dimas di channel sekolah, channel belajar online. Oke, hari ini kita masih di kelas 4 ya. Kita akan belajar di tema 5 subtema 1 pada perjuangan para pahlawan, yaitu di video pembelajaran keempat. Oke, langsung saja check it out. Sahabat sekolah, kamu sudah mengetahui perjuangan Raja Purnawarman. Maukah kamu mengetahui perjuangan raja lainnya? Ayo kita cari tahu bersama. Check it out. Balaputra Dewa Raja Kerajaan Sriwijaya. Balaputra Dewa menjadi raja di Kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 850 Masehi. Pada saat pemerintahan Raja Balaputra Dewa, Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Balaputra Dewa berjuang membangun armada laut yang kuat. Tindakan itu bertujuan supaya jalur pelayaran di wilayah Sriwijaya menjadi aman. Banyak pedagang merasa aman ketika singgah. Peningkatan ekonomi diperoleh dari pembayaran upeti, pajak maupun keuntungan dari hasil perdagangan. Dengan demikian, Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Sahabat sekolah, berdasarkan bacaan di atas tadi, marilah kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, apa hasil dari perjuangan Raja Balaputra Dewa terhadap Kerajaan Sriwijaya? Jawabannya adalah hasil dari perjuangan Raja Balaputra Dewa terhadap Kerajaan Sriwijaya adalah perluasan dan penguatan kekuasaan Sriwijaya, meski kehilangan Jawa kepada Rakai Pikatan, serta pengembangan agama Buddha di Sriwijaya seperti dicatat dalam prasasti Nalanda. Pertanyaan berikutnya, jelaskan hal-hal yang akan terjadi jika Balaputra Dewa tidak memimpin Sriwijaya. Jawabannya adalah, jika Balaputra Dewa tidak memimpin Kerajaan Sriwijaya, kemungkinan Sriwijaya tidak akan mengalami zaman keemasan dan berkembang pesat yang kekuasaannya meliputi hampir seluruh Sumatera, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Semenanjung Melayu. Kemudian kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Raja Balaputra Dewa? Jawabannya adalah Balaputra Dewa berjuang membangun armada laut yang kuat. Tindakan itu bertujuan supaya jalur pelayaran di wilayah Sriwijaya menjadi aman. Berikutnya, berikan pendapatmu, apakah Raja Balaputra Dewa dapat disebut sebagai pahlawan pada masa Kerajaan Sriwijaya? Jelaskan jawabanmu. Jawabannya, ya. Karena berkat Raja Balaputra Dewa, Kerajaan Sriwijaya berada pada masa kejayaan. Sahabat sekolah, masih ada lagi, kita lanjut. Berikutnya, sikap kepahlawanan apa yang dimiliki oleh Balaputra Dewa? Jawabannya, sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Balaputra Dewa adalah berani dan pantang menyerah dalam membangun armada laut, sehingga keamanan dan kesejahteraan rakyatnya terjamin. Nah, sahabat sekolah, berdasarkan perjuangan Balaputra Dewa, tulislah sikap-sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Jelaskan pula alasanmu. Nah, yang pertama yang kita bisa tuliskan, sikap yang pertama yaitu Balaputra Dewa membangun Kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan yang besar. Kenapa ini bisa sesuai dengan sila keempat? Alasannya yaitu
Hal tersebut menunjukkan bahwa Bala Putradewa menjalankan amanat yang diberikan oleh rakyatnya. Yang kedua, Bala Putradewa membangun armada laut yang kuat. Hal tersebut menunjukkan bahwa Bala Putradewa memperhatikan keamanan dan kesejahteraan rakyatnya. Nah, sahabat sekolah, apa itu garis sejajar dan garis berpotongan? Mari kita amati percobaan berikut ini. Siswa 1 dan siswa 2 berdiri bersebelahan menghadap ke arah yang sama, menyalakan senter dan mengarahkan sinar senter secara lurus. Yang kedua, siswa 3 dan siswa 4 berdiri agak menyerong, menyalakan senter dan mengarahkan sinar senter secara lurus. Nah, sahabat sekolah, berdasarkan percobaan tersebut, mana garis yang berpotongan? Jelaskan jawabanmu. Ya, jawabannya, percobaan yang menghasilkan garis yang berpotongan adalah percobaan 2, karena kedua siswa tersebut berdiri agak menyerong. Sehingga jika senter dinyalakan secara lurus, maka akan ada sinar senter yang berpotongan atau bertemu di satu titik. Kemudian pertanyaan kedua, mana garis yang sejajar? Jelaskan. Jawabannya, percobaan yang menghasilkan garis yang sejajar adalah percobaan 1. Karena kedua siswa tersebut berdiri menghadap arah yang sama, sehingga jika senter dinyalakan secara lurus, maka sinar senter tersebut tidak akan pernah berpotongan. Pertanyaan ketiga, apa perbedaan antara kedua garis? Jawabannya, garis sejajar adalah dua buah garis yang jika diteruskan tidak akan pernah bertemu, selalu beriringan. Sedangkan garis berpotongan adalah dua buah garis yang jika diteruskan akan saling bertemu di suatu titik. Sahabat sekolah, garis pada satu bidang atau permukaan yang tidak pernah berpotongan disebut garis sejajar atau paralel. Nah, seperti gambar di samping ini. Dua buah garis dikatakan berpotongan apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan kedua garis tersebut saling bertemu di salah satu titiknya, seperti gambar ini. Ini namanya garis berpotongan. Sahabat sekolah, temukan contoh garis sejajar dan garis berpotongan yang ada di sekitarmu. Gambarlah garisnya. Contohnya seperti ini. Nomor 1, garis sejajar rel kereta api.